berkala karena kita sudah cukup lama menjalin kerjasama politik dan kita sudah membentuk sekretariat bersama sehingga memang secara berkala kita berjumpa untuk mengupdate masing-masing. Jadi hasil pertemuan-pertemuan saya dengan partai-partai lain saya akan brief beliau, kemudian tentunya beliau juga akan update hal-hal dan kita akan tukar-menukar informasi. Saya kira itu, Gus, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Prabowo beserta seluruh jajaran DPP Partai Gerindra. Saya bersama teman-teman DPP PKB sungguh berbahagia, bersyukur bertemu kembali untuk melaksanakan diskusi rutin, update berbagai perkembangan, sehingga kita ingin mendorong terus koalisi bersama-sama masyarakat dan seluruh bangsa kita untuk mengantisipasi berbagai perkembangan kerja-kerja kita di koalisi pemerintahan maupun kerja-kerja kita bersama koalisi untuk memajukan partai masing-masing. Alhamdulillah, selamat kepada Pak Prabowo. Nah, kita bekerja terus meyakinkan rakyat agar PKB dan Gerindra terus bisa diterima di masyarakat dengan baik. Kita terus mengupdate perkembangan dan insya Allah kita akan menjadikan koalisi bagian dari pintu masuk untuk terus melanjutkan program-program pemerintahan, menyiapkan berbagai kesuksesan pemerintahan di bawah kepemimpinan Pak Jokowi hari ini. Kami yakin bahwa koalisi perubahan, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS akan siap untuk bersama-sama. Gitu. Kalau dari kacamata Mas Adi, apa yang bisa dibaca dari pertemuan yang terkesan mendadak ini? Tergantung bagaimana cara melihatnya. Kalau kita menggunakan perspektif normatif, pasti pertemuan ini dianggap sebagai pertemuan biasa, silaturahmi politik kebangsaan yang dibicarakan juga isi terkait dengan negara dan kebangsaan ya. Karena Pak Jokowi dan Surya Paloh dinilai punya hubungan yang sampai saat ini masih baik-baik saja, sekalipun kemarin sempat fluktuatif dan turun naik. Tapi yang kedua yang paling banyak dibicarakan oleh orang pastinya membaca konteks politik hari ini di mana proses pemilu terus berlanjut ya, terutama rekapitulasi suara yang belum selesai. Publik menduga-duga ini sangat mungkin pertemuan kedua tokoh ini sangat dikaitkan dengan soal kemungkinan bagaimana Partai Nasdem akan menjadi koalisi poros politik di paslon nomor 2 Prabowo dan Gibran ya. Karena sekalipun hasil quick count itu bukan hasil resmi dari KPU, tapi publik seakan-akan sudah meyakini bahwa yang jadi presiden terpilih di 2024 ini adalah Prabowo dan Gibran. Dalam konteks itulah kemudian sebenarnya pertemuan Jokowi dan Surya Paloh yang dinilai cukup mendadak ini sebagai upaya bagaimana mungkin ya sebagai bagian berbicara tentang soal komposisi politik di masa yang akan datang. Karena kalau melihat kecenderungan secara umum, gabungan partai politik paslon nomor 2 ini khususnya tidak terlampau mencapai 50% ya untuk mengamankan kepentingan politik parlemen. Oleh karena itu bukan tidak mungkin yang dibicarakan itu soal bagaimana kemungkinan Nasdem jika diajak menjadi bagian dalam koalisi pemerintahannya Prabowo Gibran. Karena sehari 2 hari sebelumnya kita juga sedang menyaksikan bagaimana Pak Prabowo Subianto bertemu dengan Pak SBY. Publik juga mengaitkan itu sebagai upaya tentang bagaimana bicara tentang komposisi kementerian ke depan. Dan 3 atau 2 hari ke depan juga kita akan menyaksikan pasti bagaimana elit-elit partai ini saling bertemu sama yang lainnya. Apalagi misalnya Prabowo Subianto ini kan memiliki satu madhab politik yang ingin merangkul semua kalangan, ingin merangkul semua kelompok, ingin merangkul kekuatan-kekuatan politik yang ada. Itulah yang kemudian ditafsirkan setiap pertemuan elit, setiap pertemuan ketua umum partai dengan presiden misalnya ataupun dengan Prabowo Subianto itu pasti dikaitkan dengan bagaimana menyusun komposisi politik di masa yang akan datang. Jadi bicaranya sudah di situ sebenarnya sambil menunggu keputusan resmi dari KPU yang akan segera mengumumkan siapa presiden definitif, presiden rakyat Indonesia yang terpilih ya. Kalau sesuai dengan quick count ya saya kira memang
Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Jadi bagi kita, kalau kita membaca konteks, sepertinya ini soal bagaimana kemungkinan Nasdem menjalin hubungan politik, soal kemungkinan bergabung dengan Prabowo Subianto, menjadi bagian dari koalisinya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ya itulah politik kita. Nasdem PKB diprediksi gabung Prabowo Gibran, PDIP dan PKS oposisi. Pengamat politik dari Universitas ESA Unggul Jamiluddin Ritonga memprediksi PDIP dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS, akan menjadi partai oposisi pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Adapun PDIP merupakan partai pengusung Ganjar Pranowo Mahfud MD, sedangkan Nasdem mengusung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. PDIP dan PKS berpeluang besar menjadi partai oposisi. Dua partai ini sudah biasa menjadi partai oposisi, ujar Jamiluddin saat dimintai konfirmasi, Senin, 19 Februari 2024. Jamiluddin menjelaskan, PDIP dan PKS merupakan partai ideologis yang tidak mudah goyah karena iming-iming jabatan. Dia menilai politik pragmatisme jauh dari dua partai tersebut. Namun, Jamiluddin memandang PDIP dan PKS akan sulit bersatu sebagai oposisi. Sebab, dua partai ini punya ideologis yang berbeda untuk diperjuangkan. Keduanya memang ibarat minyak dan air, tuturnya. Jamiluddin menduga, kalaupun PDIP dan PKS menjadi oposisi, maka yang diperjuangkan akan berbeda. Dia menyebutkan, PDIP dan PKS hanya akan bersatu sebatas pada isu-isu tertentu. Bersatunya dua partai ini sebatas pada kepentingan yang sama, dan selebihnya mereka akan berjalan masing-masing, kata Jamiluddin. Maka dari itu, kata dia, oposisi mendatang berpeluang tidak solid. Jamiluddin mengatakan oposisi akan tenggelam atas dominasi partai pemerintah. Kalau hal itu terjadi, maka demokrasi di Indonesia berpeluang semakin melemah. Hal ini tentu menjadi petaka bagi Indonesia, jelasnya. Sementara itu, Nasdem dan PKB selaku pengusung Anies Muhaimin diprediksi masuk ke pemerintahan. Jamiluddin menyebut Nasdem dan PKB sebagai partai yang mencari pihak mana yang menguntungkan mereka. Dua partai itu, Nasdem dan PKB, berpeluang masuk pemerintah. Sebab dua partai ini cenderung pragmatis. Mereka akan ikut kemana saja selama itu menguntungkan, imbuh Jamiluddin. Reaksi Cak Imin ditanya soal kemungkinan dirinya gabung koalisi Prabowo Gibran. Cawapres nomor urut 1 sekaligus Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, Cak Imin, mengaku bahwa hingga saat ini dirinya belum menerima tawaran dari kubu Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto untuk bergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Saya di jalur perubahan. Siapa yang nawari? Jangan berandai-andai, ujar Cawapres nomor urut 1, Cak Imin pada Jumat, 23 Februari 2024. Belum ada, tidak ada, tawaran dari Prabowo, pungkas Cak Imin.